Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai prinsip induksi matematika. Semoga video yang Ibu sajikan dapat kalian pahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Memahami prinsip induksi matematika. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 berbunyi menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Lalu untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan formula suatu pola barisan dan deret. Perhatikan pola barisan berikut ini. Tiga ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4n min 1. Formula dari pola penjumlahan tersebut dapat kita cari dengan menggunakan rumus pola barisan deret. Nah, untuk cara yang pertama, yaitu dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n min 1b. Cara yang kedua, yaitu dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali a plus un. Kita coba kerjakan untuk cara yang pertama. Kita perhatikan dulu pola penjumlahannya. 3 ditambah 7, ini bedanya ada 4. 7 ke 11 bedanya ada 4. Maka kita dapatkan B sama dengan 4 dan A sama dengan 3. Kita substitusikan ke rumus yang pertama menjadi n per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah n dikurang 1 dikali 4. Sama dengan n per 2 dikali 6 ditambah 4n min 4. 4n min 4 kita peroleh dari mendistribusikan n min 1 dikali 4. Kita operasikan, kita peroleh 2 ditambah 4n. Sama-sama dibagi dengan 2. Menghasilkan n dikali 1 plus 2n. Kita distribusikan menjadi 2n kuadrat ditambah n. Lalu, bagaimana jika menggunakan cara yang kedua? Atau apakah hasilnya sama? Oke, mari kita lihat. Cara yang kedua. Cara yang kedua rumusnya tadi adalah n per 2 dikali a ditambah un. Un itu apa, Bu? Un adalah suku ke n. Di mana suku ke n dari pola penjumlahan ini adalah 4n dikurangi 1. Lalu kita substitusikan menjadi n per 2 dikali 3 ditambah 4n min 1. Sehingga kita peroleh n per 2 dikali 2 ditambah 4n. Menjadi, dibagi 2 menjadi n dikali 1 plus 2n. Hasilnya 2n kuadrat ditambah n. Jadi, dengan menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, rumus atau formula yang kita peroleh hasilnya sama. Namun, apakah rumus atau formula ini berlaku benar atau benar jika berlaku untuk keseluruhan? Apakah rumus ini berlaku keseluruhan n, untuk keseluruhan n? Nah, maka kita mempelajari apa itu yang dinamakan dengan induksi matematika untuk membuktikan apakah formula tadi benar. Nah, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu
pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, kita tadi memperoleh formula 2n kuadrat ditambah n. Lalu, buktikan bahwa pernyataan matematis ini benar. Untuk biasanya kita membuktikan dengan mensubstitusikan sembarang nilai n. Contohnya, yang di sini n sama dengan 1, kita substitusikan ke pernyataan ini. 4 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Ruas kiri hasilnya 3 dan ruas kanan hasilnya 3. Maka pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Lalu, bagaimana untuk n sama dengan 2? Untuk n sama dengan 2, maka 3 ditambah 4 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 4. 2 kuadrat hasilnya 4 kali 2, 8 ditambah 2 hasilnya 10. Lalu 3 ditambah 4 dikali 2, 8 dikurangi 1, 7. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama, hasilnya 10. Maka pernyataan itu benar untuk n sama dengan 2. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwasanya pernyataan matematika itu benar? Karena kita sudah melihat di n sama dengan 1 benar, di n sama dengan 2 benar. Namun, apakah kalian berpikir jika n-nya itu sampai 1000, sampai 1 juta, apakah pernyataan ini tetap benar? Oleh karena itu, ketika kita hanya membuktikan dengan mensubstitusikan sembarang n sebanyak 2 kali atau beberapa kali saja, maka cara tersebut tidak valid. Kenapa? Karena suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut benar untuk semua ruang lingkup yang dibicarakan atau berlaku keseluruhan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Seperti yang sudah Ibu tanya tadi, bagaimana jika untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3 sampai 100, apakah kita akan menjumlahkannya atau menghitungnya satu persatu? Tentu saja sangat membutuhkan banyak waktu. Nah, matematika itu tidak seribet itu. Kita punya cara sederhana untuk membuktikan apakah satu pernyataan itu berlaku benar untuk semuanya. Nah, maka kita kenal dengan prinsip induksi matematika. Nah, ini ada domino. Ketika kita menjatuhkan domino yang pertama ke domino yang kedua, domino pertama ke domino kedua, maka domino kedua juga menjatuhkan domino ketiga. Lalu apa yang terjadi dengan domino yang paling akhir? Ya, tentu saja benar. Domino yang terakhir itu jatuh. Nah, sama halnya dengan prinsip induksi matematika. Satu formula berlaku untuk semua. Kalau di domino, kita menjatuhkan satu, maka semuanya jatuh dari yang nomor 1 sampai yang terakhir. Itulah prinsip induksi matematika. Satu cara berguna untuk keseluruhan atau semua. Nah, prinsip induksi matematika itu kita dapat membuktikannya dengan langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama adalah langkah awal. Ini kita substitusikan n sama dengan 1 atau p sama dengan 1 benar. Maka kita dapat melanjutkan ke langkah induksi atau langkah kedua. Kita asumsikan n sama dengan k benar atau p k benar. Maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Loh Bu, kalau misalnya di langkah awal udah salah gimana? Kalau di langkah awal sudah salah, maka kita tidak usah melanjutkan ke langkah induksi. Kenapa? Karena terbukti bahwa pernyataan itu salah atau tidak berlaku. Seperti itu. Oke, untuk memahami contohnya, tunjukkan apakah pernyataan ini tadi benar seperti yang di awal tadi, 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah 1. Penyelesaiannya seperti ini.
kita misalkan PN sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik sampai plus 4N min 1 sama dengan 2N kuadrat plus N. Tadi ingat, untuk membuktikan dengan induksi matematika, ada langkah awal, yaitu N sama dengan 1. Kita substitusikan ke pernyataan ini. Di ruas kiri, hasilnya 3, dan ruas kanan hasilnya 3. Maka, langkah awal terbukti benar. Kita dapat melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Yang pertama, asumsikan benar untuk N sama dengan K. P, K sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Tadi N kita ganti dengan K ya. Ini kita asumsikan benar. Lalu, untuk N sama dengan K plus 1. PK plus 1 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4K plus 1 ditambah. Lanjutannya adalah formula ini yang ada K-nya kita ganti dengan K plus 1. Sehingga kita peroleh ditambah 4K plus 1 dikurangi 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu, untuk yang ini sama dengan pernyataan yang N sama dengan K. Maka kita bisa menggantikannya dengan 2K kuadrat ditambah K ditambah 4K ditambah 4 min 1. 4K ditambah 4 ini hasilnya dari 4 dikali K ditambah 4 ditambah 4 dikali 1. Lalu kita operasikan menjadi 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Nah, di ruas kanan ada K plus 1. Tujuan kita di sini adalah menyamakan bentuk dari di ruas kiri dan di ruas kanan. Maka, pada ruas kiri, kita pecah 5K plus 3 ini menjadi 4K ditambah 2 ditambah K ditambah 1. Nah, lalu kita lakukan distribusi pada langkah ini menjadi 2 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah K plus 1. Bahwasanya di sini kita tahu bahwa K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ini adalah K plus 1 kuadrat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Maka, pernyataan matematis itu bernilai benar. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke, demikian pembelajaran kita pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu berpesan agar anak-anak lebih memahami bagaimana cara membuktikan lebih terampil. Ibu sudah sediakan lembar latihan dan ringkasan materi. Anak-anak bisa melihatnya dan mengerjakan lalu dikumpulkan. Dan ketika ada yang dirasa belum paham, anak-anak bisa bertanya pada kolom diskusi. Nanti Ibu bisa menjawab di LMS juga, ataupun nanti kita bahas bersama ketika Zoom meeting di pertemuan hari Senin. Baik anak-anak, selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Semangat!